Jangan lupa loh, dirimu 2 tahun kemudian akan menertawakan dirimu yang sekarang. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung sambut narasumber kita aja hari ini ya. Namun sebelumnya izinkan saya selaku yang akan memoderatori dan membawakan acara siang hari ini untuk membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Noel Leto, mohon panitia musiknya agak dikecilkan sedikit. Noel Leto lahir dengan nama asli Sabrang Mowo Damar Panulu di Yogyakarta pada 19 Juni 1979. SD dan sampai SMP-nya di Lampung, pendidikan SMA di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Ada yang satu alumni. Setelah itu Noel Leto melanjutkan pendidikan di University of Alberta, Kanada. Dari universitas tersebut ia mendapatkan 2 gelar sekaligus, yaitu Sarjana Matematika dan Sarjana Fisika. Baru setelah lulus kuliah, Noe pulang ke Yogyakarta dan merintis karirnya di dunia musik. Ia ternyata tidak hanya bermain musik, tapi juga mengikuti jejak dakwah sang ayah, MH Ainun Najib di Rumah Maya, Yogyakarta. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Noel Leto. Silakan untuk memasuki panggung, menempatkan diri. Monggo. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Kali ini ya biasanya kalau selama di acara Osmawut mungkin kita bisa lebih dekat aja kali ya. Ya, ini manggilnya saya Pak, Mas atau apa ya? Kena mental saya sama Mas Noe ini. Oh iya, silakan mikrofonnya, silakan disiapkan. Oke. Jadi memang di sesi ini saya tidak mau ada pasangannya ya, karena memang saya ingin berdua saja dengan narasumber gitu ya. Paham ya? Makanya nanti dimanfaatkan sesi diskusinya. Kalau yang mau modus-modus ngobrol sama Noel Leto silahkan begitu. Ya begini, narasumber kita sudah hadir di depan ini. Mungkin bisa langsung disampaikan aja mengenai apa yang ingin disampaikan ke teman-teman kita mahasiswa baru UWM 2022 ini. Mas, begitu? Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ada keinginan menyampaikan apapun, Mbak. Saya nggak ingin apa-apa. Saya pengen ngerokok tadi, tapi nggak ada tempat. Tapi udah nggak apa-apa ngobrol di sini. Saya dipanggil bukan untuk memenuhi keinginan saya, tapi saya dipanggil di sini untuk memenuhi kebutuhan kita diskusi. Lebih baik saya mengabdi daripada kalian yang dengerin keinginan saya. Keinginan saya ora penting ya, Yora. Wong sing kuliah sampean saiki kok. Jenengan adalah bagian dari populasi Indonesia yang mendapat kehormatan. Anda tahu berapa orang yang punya kesempatan kuliah di Indonesia? Cuman 7 juta dari 271 juta penduduk Indonesia yang punya kesempatan kuliah, cuman 7 juta. Dan Anda adalah bagian dari masyarakat, kelompok masyarakat yang mendapat kehormatan tersebut. Kebetulan Anda juga dalam perjalanan sejarah yang menjadi generasi yatim piatu. Ini rada bingung mesti yatim piatu seperti apa. Ini dalam konteks sosial. Tapi mending nanti yang direct sampean loh, Mbak, karena sampean yang tahu konteksnya dan seterusnya. Tapi saya tadi disuruh ngomong sesuai dengan keinginan saya ya. Saya pengen kopi karo asbak jane, tapi ya tidak relevan dengan kebutuhan teman-teman. Saya pengen terusin tadi. Saya selalu ngomong di mana-mana bahwa anak muda sekarang adalah generasi yatim piatu dalam konteks sosial. Maksudnya begini.
Anda tidak punya orang tua untuk ngajari Anda sekarang untuk bagaimana berperilaku yang baik dalam dunia sosial media. Ada di sini yang punya Instagram? Ada yang belajar Instagram dari bapaknya? Ada yang belajar TikTok dari bapaknya? Gak ada ya? Bapakmu malah takon gue ya? Ini saya kalau ngomong bahasa Jawa paham? Oke, siap. Enggak paham? Itu kesempatan bertanya kepada teman sehingga lebih akrab nantinya gitu loh. Oke, akan saya coba sebisa mungkin pakai bahasa Indonesia, tapi kalau tidak sengaja ada teladan dalam dunia internet, betul enggak? Siapa teladannya? Mau sama-sama bareng. Penelitian mengatakan penyebar hoaks terbanyak adalah orang tua. Anak muda cuma 30%, justru orang tua penyebar hoaks terbanyak 70%. Nah, ini jenengan ini pada persimpangan sejarah yang amat sangat penting karena Anda yang akan menjadi generasi pertama yang menentukan budaya sosial dalam dunia internet itu. Nah, tapi ini daripada saya panjang lebar ke situ dan Anda nggak tertarik, makanya tolong dimulai jangan dari apa yang pengen saya katakan, tapi dimulai dari apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Monggo saya kembalikan kepada MC. Saya ngomong apa, Pak? Oke, kalau gitu berarti di sini teman-teman dapat kesempatan nih dari narasumber untuk lebih interaktif gitu, begitu. Oh, langsung tanya jawab. Oke, monggo. Lihat temanya apa, Mbak? Membangun karakter unggul mahasiswa yang bermoral, beretika dan bermartabat. Oke. Mungkin ini aja. Sekarang ini kan, ini mumpung teman-teman kita mahasiswa baru ini kan masih fresh gitu ya, Mas ya. Jadi mereka mungkin belum terlalu terkontaminasi dengan aliran-aliran tertentu, tapi ya nggak tahu sih. Tapi asumsikan mereka masih fresh gitu ya, masih unyu-unyu gitu. Nah, mungkin sekarang tuh yang lebih rawan itu kan banyak ya jari-jari nakal netizen gitu loh, yang suka membuat gaduh atau suka membuat penggiringan opini dan sebagainya. Nah, itu kan disebabkan mungkin atas kekurangnya literasi digital mereka dalam menggunakan media sosial atau menggunakan platform-platform digital seperti itu. Nah, mungkin disampaikan itu aja, ada enggak tips-tips untuk teman-teman mahasiswa baru kita ini gitu, Mas? Anda kalau dibilang Anda literasi digitalnya rendah, jangan percaya ya. Karena orang-orang tua yang merasa literasi digitalnya tinggi itu enggak tinggi-tinggi amat juga. Zaman mereka nggak ada TikTok, zaman mereka nggak ngadepi Instagram, zaman mereka nggak ngadepi trending topik, betul nggak? Nggak paham, mereka taunya itu kok, surat sama telegram maksimal. Setelah itu tiba-tiba kita masuk bareng-bareng. Saya selalu ngomong di mana tempat. Banyak bahkan di mana tempat, hampir semua ngomong kalau ngomong literasi digital, orang-orang tua jangan sok tahu. Orang tua sama anak muda itu sama-sama anak baru di dunia sosial media, betul nggak? Dan justru anak-anak seperti tadi saya katakan, Mbak. Oh, lagi ngobrol. Justru seperti tadi saya katakan, justru penyebar hoaks terbanyak justru orang tua. Anak muda tahu karena ngeceknya gampang di Wikipedia benar atau enggak. Apa cari sumber informasi lebih banyak, betul enggak? Kita tahu kok handle informasi itu seperti apa lebih banyak. Tapi memang perlu kita disiplin untuk menghadapi informasi. Anda pernah tak kasih istilah ya, nanti di riset lebih lanjut. Ada istilah yang namanya epoch. E-P-O-C-H-E. Itu istilah Yunani. Artinya jangan buru-buru memutuskan. Kalau dapat informasi, ada kotak percaya, ada kotak tidak percaya. Betul enggak? Oke, informasi percaya. Ada informasi tidak percaya. Tapi ada satu kotak lagi yang jarang dipakai. Yaitu kotak tidak tahu. Pada sebuah informasi, jangan buru-buru masukin ke percaya atau tidak percaya, tapi masukin kotak tidak tahu. Karena dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau dari percaya sama tidak percaya, enggak menjadi tahu. Kan udah selesai, percaya. Selesai, tidak percaya. Jadi masukin. Kalau ada informasi gini, tahu enggak ya? Apa percaya enggak ya? Jangan percaya, enggak percaya. Taruh tidak tahu dulu, sederhana. Lama-lama nanti akan menjadi tahu. Dan kamu enggak harus tahu sekarang kok. Pengetahuan, pemahaman itu berjalan bersama kehidupan kita. Anda coba lihat status Facebook atau Instagram Anda 2 tahun yang lalu. Anda pernah baca? Ada penyesalan nggak ngelihat statusmu 2 tahun yang lalu? Iya. Kenapa menyesal?
Ada menertawakan diri ya. Walah rek, kok saya kayak gitu. Jangan lupa loh, dirimu 2 tahun kemudian akan menertawakan dirimu yang sekarang. Iya gak? Tapi itu bukan sesuatu yang perlu disesali. Itu menunjukkan bahwa Anda sudah tumbuh. Anda sudah lebih dewasa daripada yang kemarin. Which is bagus. Yang mengkhawatirkan itu kalau Anda ngelihat 2 tahun yang lalu dan merasa bangga. Aku hebat, alay dulu. Gak tumbuh nih anak ini. Nah jadi proses menjadi bodoh itu enggak masalah, jangan khawatir. Kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi. Udah enggak usah dilus-lus. Kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi. Apakah hina menjadi gagal? Enggak toh? Anda bisa mencoba lagi toh? Mumpung Anda mahasiswa, perbanyak pengalaman kegagalan. Nah ini pasti agak aneh ini, saya ngasih. Karena menurut saya pendidikan di Indonesia salah satu yang oke. Menurut saya pendidikan di Indonesia salah satunya yang kurang adalah melatih mahasiswa dan mahasiswi untuk gagal. Kamu dipaksa, diajak untuk sukses tapi tidak dilatih menghadapi kegagalan. Kira-kira dalam hidup lebih banyak gagal apa lebih banyak berhasil? Tapi dengan 1000 kegagalan cukup dihapus dengan 1 keberhasilan. Dunia tetangga gak akan ingat kegagalanmu. Ingatnya keberhasilanmu. Anda coba cari sejarah gimana Starbucks bisa muncul. Gimana orang terkaya Indonesia bisa jadi kaya. Anda ngelihatnya berhasilnya. Padahal kegagalannya luar biasa banyak. Salah satu contoh misalnya, bikin Starbucks itu duitnya pinjam ke bank. Dia nyoba berapa kali? Bisa kebayang nggak? Nyoba minjem datang ke bank dan ditolak berapa kali kira-kira? 4 kali, 5 kali? Lebih dari 200 kali. Dia tiap hari datang ke bank hampir 10 bulan dan ditolak terus. Itu kalau mentalnya nggak kuat udah bunuh diri itu. Gagal terus setiap hari. Di sini ada yang nembak cewek lebih dari 10 kali? Wah, 2 kali wis sareng gantung mesti. Aduh sakit. Hidup itu penuh kesakitan. Hidup itu penuh penderitaan. Aku bukan motivator, saya demotivator saya. Saya lebih baik Anda menghadapi kenyataan dan siap dengan kenyataan daripada dibalsemi setiap hari dengan ilusi-ilusi kesuksesan. Gak, hidup itu mengikuti passion. Passion itu artinya apa? Hah? Ayo berani ngomong aja, teriak aja, pemuda kok. Passion artinya apa? Hah? Pakai mikrofon, Pak Isyap, silakan. Passion artinya apa? Gaya hidup. Gaya hidup. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Apa passion artinya? Jati diri. Oke, ada lagi? Oke. Passion, coba Anda punya yang sekarang punya yang namanya Wikipedia, punya namanya internet. Passion itu asal katanya passio. Passio itu artinya penderitaan. Gak masuk akal ya. Tapi coba Anda cek di kamus, coba Anda cek di Wikipedia, coba Anda cek di internet. Passion, passio itu artinya penderitaan. Artinya mengikuti passion itu bukan mengikuti kesenangan. Passion itu artinya mengikuti sesuatu yang kamu bersedia menderita demi mendapatkannya. Anda demi kesuksesan bersedia menderita? Karena gak bisa dihindari, sekolah itu menderita. Mohon maaf ini saya ngomong kalau Anda dikasih pilihan mau main apa mau sekolah, Anda milih mana? Milih main toh. Anda cuma mindah penderitaan. Anda nggak mau menderita sekolah, Anda menderita cari kerja ntar. Nggak ada yang mau nerima. Anda menderita mau sekolah, gampang cari kerja. Penderitaan itu pasti kok, cuma dipilih penderitaannya yang mana. Di sini ada yang hobi mancing. Orang mancing itu salah satu orang yang paling tidak masuk akal di kepala saya, tapi saya kagumi. Berangkat jam 1 malam, mancing, nggak dapat. Pulang dimarahin istrinya, besok dilakukan lagi. Itu pekok apa memang passion itu? Sepertinya kan passion kan?
Dia bersedia menderita ribut dengan istrinya demi kenikmatan yang memang dia kejar, yang namanya mancing itu tadi. Untuk bisa memilih penderitaan mana yang demi kamu ambil, coba tolong lihat 4 tahun lagi Anda mau di mana membayangkannya. 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan Anda mau jadi apa? Mau seperti apa? Ada yang membayangkan 4 tahun lagi kawin, gendong anak? Kalau bayanganmu 4 tahun lagi menggendong anak, gak usah kuliah, cari suami segera. Cari. Tapi kalau 4 tahun kamu membayangkan, oke, aku akan meniti karir, aku akan melihat dunia menjadi lebih lebar, sekarang belajar. Jangan disia-siakan. Anda bagian dari, gak ada, hanya 8% dari penduduk Indonesia yang kuliah. Jadi ini kesempatan yang tidak sederhana. Jadi kesempatan yang tidak main-main yang Anda miliki ini. Yuk belajar yuk. Belajar itu bukan buat siapa-siapa, belajar buat dirimu sendiri. Kenapa perlu belajar? Karena belajar artinya adalah berinvestasi kepada dirimu sendiri. Kalau dirimu tidak mau berinvestasi pada dirimu sendiri, jangan harapkan orang lain mau berinvestasi kepada dirimu. Jangan harapkan mertua senang sama kamu. Jangan harapkan mudah mendapat pekerjaan. Kenapa? Karena kamu tidak menunjukkan kamu investasi pada dirimu. Paham maksud saya ya? Orang harus menunjukkan bahwa kamu berinvestasi pada dirimu, sehingga orang lain mau berinvestasi pada dirimu. Kamu investasi sama dirimu dulu, caranya dengan belajar negatif. Kalau itu tidak membuatmu lebih baik, disisir. Saya nggak menghalangi sosial media, nggak bisa. Anak-anak sekarang nggak dikasih sosial media, gantung diri pasti, nggak tahan. Penelitian terakhir mengatakan penduduk Indonesia menghabiskan internet dalam sehari, menghabiskan waktunya dalam internet dalam sehari itu 8 jam 54 menit. Termasuk WA, termasuk SMS, termasuk yang lain. Menghabiskan waktunya di sosial media itu sekitar 3 jam 14 menit. Coba sekarang pertanyakan pada diri Anda sendiri. 3 jam 14 menit dalam sosial media itu menghasilkan apa? Menghasilkan iri, menghasilkan dengki, menghasilkan pandai, menghasilkan waspada, atau menghasilkan investasi pada dirimu sendiri. Menurut saya sangat sayang kalau tidak digunakan untuk investasi pada diri sendiri. Salah satunya adalah tadi dengan critical thinking. Yuk kita masuk sosial media, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Karena 1 like bisa menghasilkan trending topik. 1 like dari 1000 orang, dari 10.000 orang bisa menghasilkan trending topik yang artinya akan dibaca lebih banyak orang. Nah, actionmu sangat mempengaruhi situasi sosial. Nah, ini tadi saya ngomong pada aspek diri dan aspek sosial. Daripada saya belebar lebih lanjut, saya kembalikan ke MC arahnya mau kemana ini, atau saya kembalikan ke teman-teman kita mau membahas apa setelah itu. Tapi layoutnya dasar jelas ya tadi, bahwa Anda adalah orang yang beruntung bisa kuliah. Anda adalah orang pada persimpangan peradaban, karena dunia komunikasi sedang mengalami revolusi. Maka penting Anda menjadi pionir untuk peradaban masa depan. Nomor 3, gunakan kesempatan untuk berinvestasi pada diri sendiri. Karena itu syarat orang lain mau investasi sama dirimu di masa depan, gitu maksudnya. Gitu ya. Awal gitu dulu saya sampaikan. Matur nuwun, Mbak, saya kembali. Iya, terima kasih. Oke, seperti ya boleh tepuk tangan dulu untuk narasumber kita hari ini. Ini wajahnya sudah mulai sedikit ada yang menyesal, ada yang sadar, atau ada yang ngantuk nih, jangan-jangan. Jangan ya.